Dulu saya sering bertanya kepada diri saya sendiri gitu ya, apakah ini atau apakah hidup ini yang sekarang saya jalani ini adalah hidup yang saya inginkan? Lalu saya menjawabnya, sebenarnya iya, tetapi kenapa kok hidupnya susah gitu ya? Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kita itu manusia sebenarnya adalah seorang pemeran gitu ya, pemeran utama di dalam hidup kita sendiri gitu ya. Ketika dulu saya tidak merasa bahagia dengan hidup saya pernah selalu berpikir, apa sih yang membuat saya bahagia? Apa sih yang saya inginkan? Apa sih rahasia orang lain untuk merasa bahagia? Kenapa kok saya nggak bisa bahagia gitu ya? Dan saya mencari jawabannya ke sana kemari, saya tetap tidak merasa bahagia gitu ya. Kata orang kan kalau ingin bahagia harus pergi tamasya, jalan-jalan, punya pacar, punya teman, ketawa ketiwi, nonton film, baca buku, dan segala macamnya lah, tidur gitu, istirahat. Ternyata semua hal itu tidak membuat saya bahagia dan tidak membuat saya menyenangi hidup saya yang sekarang, maksudnya dulu ya. Nah, tetapi ketika saya membaca Stoicisme, lalu Epictetus bilang bahwa kita ini adalah seorang pemeran dalam hidup kita sendiri loh sebenarnya gitu ya. Ketika kamu sudah memilih hidupmu yang sekarang atau bahkan kamu tidak memilih hidup kamu yang sekarang ini, kamu bisa merasa bahagia dengan cara apa? Dengan cara menjalani hidup kamu dengan baik. Selayaknya seorang pemeran utama di dalam film, gitu ya. Ketika kamu disuruh menjadi seorang ayah, misalkan ya, menjadilah seorang ayah yang baik. Ketika kamu sedang menjalani peran sebagai anak sekarang gitu ya, jadilah anak yang baik gitu ya. Ketika kamu sedang ditimpa musibah, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan keberuntungan kamu gitu ya, maka berperanlah sebagai orang susah yang baik gitu ya. Tetapi bagaimana caranya menjadi orang susah yang baik itu? Ya, kamu harus menahan atau bertahan di dalam kesulitan tersebut. Bertahan dengan cara apa? Dengan cara bahwa semua yang hilang dalam hidup kamu itu berada di luar kendali kamu, gitu ya. Kamu tidak bisa sudah pasrah saja, kalau dalam bahasa Indonesianya pasrah saja. Karena apa? Karena itulah peran yang sedang diberikan oleh semesta kepada kamu. Gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak mau hidup di dalam kehidupannya dia sendiri gitu ya. Tetapi banyak juga orang yang ingin menjalani hidup yang sedang kamu jalani sekarang gitu ya. Jadi jangan merasa kamu itu orang yang paling tidak bahagia gitu ya. Atau mungkin jangan pernah merasa kamu itu orang yang paling bahagia di dunia gitu ya. Karena perasaan itu keduanya akan menjadikan kita sombong ya, ketika kita merasa kita itu paling bahagia, atau kita akan menjadi seorang yang sangat pesimistis gitu ya, ketika kita merasa
kita itu orang yang paling tidak bahagia di dunia ini, gitu ya. Kata Epictetus, cara yang baik untuk menjalankan hidup yaitu menyenangi peran yang sedang kamu jalani sekarang, gitu ya. Jalankan peran yang baik dengan menggunakan ya 4 keutamaan yang stoik miliki, gitu ya. Ketika kamu kehilangan sesuatu, rasakan kehilangan itu, lalu refleksi diri gitu, bagaimana cara saya bertahan di dalam kesulitan karena kehilangan sesuatu, gitu ya, baik kehilangan seseorang, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, gitu ya. Dan selalu ingat bahwa semua yang berada di luar kendali itu akan hilang eventually, gitu ya. Eventually akan hilang dan akan rusak, gitu ya, dan itu sudah menjadi keniscayaan dan sudah saja gitu. Mau diapain lagi? Gitu ya. Mau diapain lagi? Sekarang yang harus kamu lakukan adalah ya menjalani hidup secara normal, secara biasa. Dan kamu harus fokus, gitu ya. Kalau kamu ingin mendapatkannya lagi, ya kamu harus bekerja dengan baik dan benar, gitu ya. Kamu kehilangan pekerjaan, ya sudah. Ini bukan salah siapa-siapa, gitu. Semesta sudah mengatur bahwa kamu itu harus kehilangan pekerjaan. That's it. Pekerjaan masih banyak, yang kamu harus lakukan sekarang adalah fokus untuk mencari pekerjaan lagi, gitu ya. Atau mungkin kamu memutuskan sesuatu, tetapi setelah kamu memutuskan sesuatu itu, gitu ya, kamu merasa, oh, keputusan saya kemarin itu tidak benar. Lalu kamu menyesalinya, gitu ya. Nah, kamu tidak usah menyesalinya karena itu yang memang seharusnya terjadi saja, gitu. Dan itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah kamu, bukan salah orang lain, bukan salah siapa-siapa, karena memang itu harus terjadi. Gitu ya. Itu adalah sudah menjadi sebuah keteraturan di dalam semesta. Kamu harus mengambil keputusan. Keputusannya salah atau benar itu tergantung. Ketika kamu menyesalinya, maka keputusan itu akan selalu salah, gitu ya. Tetapi ketika kamu sadar bahwa, oh, saya sudah memutuskan dengan berani. Kemarin saya sudah memutuskan sesuatu dengan berani, dengan keberanian. Keberanian itu kan adalah salah satu keutamaan yang ada dalam stoik ya, dalam stoicisme. Jadi ya sudah, kamu harus bahagia karena kamu sudah berani mengambil keputusan, memutuskan sesuatu, gitu ya. Yang harus kamu lakukan sekarang yaitu memutuskan lagi, ambil keputusan lagi. Dengan apa? Dengan keberanian, gitu ya. Ketika kamu memutuskan untuk resign, untuk untuk meninggalkan pekerjaan misalkan ya, ingin membuat bisnis sendiri misalkan, ya sudah, ambil keputusan bisnis yang memang baik dan dengan cara apa? Dengan cara berani, gitu ya. Tidak usah takut, gitu, karena apapun yang terjadi itu berada di luar kendali kamu, gitu ya. Itu sudah ada di dalam keteraturan, gitu ya. Jadi memang peran kita itu adalah peran yang memaksa kita untuk mengambil keputusan, bahagia dengan keputusan yang kita ambil. Bahagianya bukan karena hasil dari keputusan yang kita ambil, tetapi bahagianya adalah karena kita sudah memutuskan dengan berani. Kayak gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya bahwa setiap detik, setiap tarikan nafas itu adalah saya menjalani peran hidup saya. Ketika saya susah, ya saya harus jalani, gitu. Langkah demi langkah, gerak demi gerak di tubuh saya itu saya rasakan, gitu. Saya lagi susah, gitu. Saya lagi nggak punya duit, ya udah nggak punya duit. Karena apa? Karena memang duit itu emang nggak ada, gitu. Mau sedih, mau diem aja gitu, murung gitu, duit itu tidak akan datang. Jadi
lakukan saja hidup itu dengan normal gitu ya, dengan melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan saya juga ketika saya merasa sulit gitu ya, ya udah apa yang harus saya lakukan yaitu bangun pagi, berolahraga, bekerja, membaca buku dan segala macam gitu. Jangan pernah merasa bahwa eh, kamu harus mencari sesuatu untuk membuat kamu bahagia gitu ya. Saya tidak pernah lagi ketika saya sedang sedih gitu ya, saya tidak pernah lagi melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Sekarang saya melakukan semuanya itu karena memang saya lakukan, harus saya jalani. Bangun pagi harus saya jalani karena itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kayak gitu ya. Tidak marah, tidak emosi, harus selalu merasa bahagia, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mengendalikan apa yang harus saya kendalikan, pendapat saya itu adalah yang harus saya lakukan sekarang. Karena saya sudah memilih peran saya sebagai seorang stoik gitu ya. Dan seorang stoik itu bisa memilih peran lagi gitu ya. Menjadi pekerja, menjadi atasan, menjadi wirausaha, menjadi seorang ayah, seorang anak, apapun itu gitu ya. Jadilah peran kamu, nikmati peran kamu gitu ya. Ketika kamu memilih peran itu ketika kamu memilih peran lalu kamu merasa sulit, ya nikmati kesulitan itu gitu ya. Bahagia dengan kesulitan itu. Karena apa? Karena kesulitan itu akan kita lewati eventually gitu ya. Dan juga ketika kita merasa bahagia, bahagia itu akan hilang. Kesulitan akan hilang, kebahagiaan akan hilang. Gitu ya. Jadi nikmatin aja peran kamu sekarang itu ya. Baik yang kamu pilih ataupun yang semesta pilih gitu ya. Karena ini sudah menjadi bagian dari keteraturan semesta gitu ya. Sudah diatur. Gitu ya. Jadi jangan sedih dan ya lakukan aja. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan murung, jangan diem, jangan banyak berpikir gitu ya, overthinking gitu ya. Just do it. Lakukan aja ya. Nikmatin peran kamu, fokus, be present gitu ya. Kamu pasti bisa gitu ya. Jadi praktekkan apa yang sudah kamu pelajari dalam buku-buku tentang stoicisme yang sudah kamu baca gitu ya. Dan demikian episode ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.